Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du, yang kami hormati kepada Bapak dosen yaitu Bapak Diki Andika MSI selaku dosen ilmu komunikasi. Langsung saja kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang retorika. Saya Muhammad Hifni akan menjelaskan tentang pengertian retorika. Baik, langsung saja. Retorika menurut bahasa Inggris adalah retorik. Sedangkan menurut bahasa Latinnya itu retorika, yakni jalan atau bahasa. Sedangkan menurut terjemahan buku dari Aristoteles, retorika adalah seni, yaitu seni yang dimana mengajarkan kaidah tentang dasar pemakaian bahasa yang efektif. Retorika adalah seni yang berbicara dan dapat mempersuasi dan dapat memberikan informasi yang rasional kepada orang lain. Dan retorika adalah upaya pemilihan bentuk pengungkapan efektif dengan cara yang mampu memukau. Retorika adalah ide atau gagasan untuk mempersuasi. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa retorika itu adalah seni berbicara, seni gaya bahasa dengan efektif. Di mana retorika ini dapat mengandung unsur-unsur pembicaraan begitu rupa untuk meraih respon pendengar dengan baik dan benar. Selanjutnya, unsur-unsur dari retorika. Yang pertama yaitu pembicara. Pembicara merupakan pusat dari aktivitas retorika, seperti orator, pemateri, dai, dan sebagainya. Meskipun secara fisik ia selalu berhadapan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan khalayak atau audien, pembicara yang bertindak sebagai komunikator tampil sebagai pusat kegiatan yang menggambarkan terpusatnya jiwa audien dengan memandang si pembicara tampil sebagai alasan mereka berkumpul di tempat tersebut. Yang kedua, khalayak atau audien. Audien atau hadirin yang terlibat dalam proses kegiatan retorika pada hakikatnya merupakan insan-insan yang jelas masing-masing berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Ada 4 jenis khalayak atau audien. Yang pertama yaitu khalayak tak sadar. Khalayak yang tidak menyadari adanya masalah atau tidak tahu bahwa perlu mengambil keputusan. Yang kedua, khalayak apatis. Khalayak apatis tahu ada masalah, tetapi mereka acuh tak acuh dan tidak menghiraukannya. Yang ketiga yaitu khalayak yang tertarik tapi ragu. Sebagai khalayak tahu dan sadar akan adanya masalah dan tahu harus mengambil keputusan, tetapi mereka masih meragukan keyakinan yang harus mereka ikuti atau tindakan yang harus mereka jalankan. Yang keempat, khalayak yang bermusuhan. Kadang-kadang khalayak sadar bahwa ada masalah yang harus diatasi, tetapi mereka menentang usulan yang Anda ajukan. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan dilakukan untuk menyampaikan buah pikiran dan perasaan dengan menggunakan bahasa dan simbol lain yang bisa dilihat dan dipahami. Dengan demikian, orang lain akan bisa mengetahui apa yang kita maksudkan. Unsur-unsur pendukung retorika. Retorika memiliki unsur-unsur pendukung. Ungkapan yang baik secara retoris harus didukung oleh unsur bahasa, etika dan nilai moral, nalar yang baik, serta pengetahuan yang memadai. Keempat unsur ini merupakan pendukung utama retorika. Jika unsur-unsur ini diabaikan, maka terjadi penyimpangan hakikat dari retorika. Pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi retorika. Yang pertama, mass information, yaitu untuk memberi dan menerima informasi kepada khalayak. Hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang dengan pengetahuan yang dimiliki tanpa komunikasi. Informasi tidak bisa disampaikan dan diterima. Yang kedua, mass education, yaitu memberi pendidikan. Fungsi ini dilakukan oleh guru pada murid untuk meningkatkan pengetahuan atau oleh siapa saja yang memiliki keinginan untuk memberikan pendidikan. Yang ketiga, mass persuasion, yaitu untuk memengaruhi. Hal tersebut biasa dilakukan oleh setiap orang atau lembaga yang memberi dukungan, dan ini bisa digunakan oleh orang bisnis dengan mempengaruhi iklan yang dibuat. Dan yang keempat, mass entertainment, yaitu untuk menghibur. Hal tersebut biasa dilakukan oleh radio, televisi, atau orang yang memiliki profesional menghibur.
Teori retorika menurut Aristoteles dan Cicero mendefinisikan bahwa retorika adalah seni bicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alami maupun keterampilan teknis yang memiliki kemampuan baik dalam berbicara, pidato secara singkat, padat, dan mengesankan. Sedangkan menurut kaum sofis, retorika adalah alat untuk menyelesaikan suatu kasus yang dipermasalahkan, maka kasus ini bisa diselesaikan menggunakan kecakapan dalam struktur kata selama perkataan atau gagasan tersebut berdasarkan kaidah retorika milik kaum sofis. Menurut Yani, retorika atau retorik merupakan ilmu berbicara atau seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Hal ini serupa dengan Aristoteles, bahwa retorika didefinisikan sebagai kemampuan dalam menampilkan kecerdasan yang dapat digunakan sebagai untuk mengajak dalam hal-hal tertentu yang dipengaruhi oleh karakter dari seorang orator, kecerdasan, emosi, dan pemikirannya. Menurut Shafei yang mengatakan secara etimologis kata retorika berasal dari bahasa Yunani retorike yang berarti seni kemampuan berbicara yang dimiliki oleh seseorang. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa retorika menggunakan aktivitas manusia dengan bahasanya yang terwujud dalam sebuah kegiatan berkomunikasi. Menurut Kraft juga mengatakan pengertian asli retorika adalah sebuah telah atau studi yang simpatik mengenai oratoria atau seni berpidato, kemampuan yang mahir berbahasa waktu itu diabadikan menyampaikan pikiran, gagasan untuk pidato-pidato kepada kelompok-kelompok masa tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Baik, saya Nida Nadia Zakiatunisa akan menyampaikan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang studi kasus retorika. Dan studi kasus yang kami ambil adalah retorika dalam dakwah Ustadz Evi Effendi. Kita ketahui bahwa zaman sekarang teknologi itu berkembang sangat pesat. Hampir seluruh media sosial menayangkan ceramah dari para dai, di mana dai tersebut memiliki ciri khas masing-masing dan juga memiliki harisma yang disimpulkan oleh dai. Dan tentu menghadapi tantangan di era modern sekarang ini, seorang dai dituntut untuk memiliki atau mengetahui akan retorika yang baik. Karena dengan menguasai retorika yang baik, seorang dai dapat memotivasi pendengar menuju sikap yang sesuai dengan pesan dakwahnya. Nah, hal ini yang diaplikasikan oleh Ustadz Evi Effendi. Beliau berhasil menyampaikan dakwahnya melalui tabligh, yaitu secara lisan, tulisan, dan kemudian menyebarkannya di media sosial, sehingga banyak masyarakat, banyak jamaah yang tertarik dan suka akan penyampaian dakwahnya. Kemudian, Ustadz Evi Effendi juga mengaplikasikan 5 hukum dasar retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles. Yang pertama itu ada penemuan, artinya mencari dan mengumpulkan bahan materi. Kemudian yang kedua ada penyusunan, di mana Ustadz Evi Effendi benar-benar menyusun atau menyampaikan isi materinya itu secara rapih dan rinci dari pendahuluan sampai penutup. Yang ketiga ada gaya. Gaya di sini artinya bahasa yang digunakan oleh Ustadz Evi Effendi, dan yang digunakannya adalah bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah yaitu bahasa Sunda. Yang keempat ada memori. Memori di sini artinya ingatan. Sudah dijelaskan tadi di awal bahwa Ustadz Evi Effendi mempersiapkan isi materinya itu secara rinci, sehingga beliau akan selalu ingat akan materi dan temanya. Dan yang terakhir ada penyampaian. Ustadz Evi Effendi menyampaikan ceramahnya itu selalu bermain dengan intonasi dan mimik untuk memperkuat sebuah makna, juga menunjukkan gestur tubuh untuk mendapat perhatian dari pendengar. Nah, di samping mengaplikasikan 5 hukum dasar retorika, Ustadz Evi Effendi juga memiliki gaya bahasa dakwah. Di antaranya ada taklim dan tarbiyah, tadkir dan tanbih, targhib dan tabsyir, qasas dan riwayat, serta amar dan nahyi. Ustadz Evi Effendi juga dalam proses ceramahnya selalu memasukkan humor-humor atau lelucon, sehingga pendengarnya itu merasa tergelitik perasaannya dan terdorong untuk tertawa. Akhirnya, ceramah yang disampaikan oleh beliau itu tidak membosankan dan tidak menjenuhkan. Itulah studi kasus retorika dalam dakwah Ustadz Evi Effendi.